Soal nomor 1, kita akan membahas tentang waris ya teman-teman. 1. Ahli waris ibu, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berapa bagian yang didapat 3 anak laki-laki dan 3 perempuan bila sudah diambil jatah bagian ibu? A. 2/6 dan 4/6. B. 1/6 dan 5/6. C. 3/9 dan 6/9. D. 6/9 dan 3/9. E. 8/12 dan 4/12. Baik teman-teman, jadi di sini kita harus mengetahui bagiannya ibu dulu ya. Tapi sebetulnya kalau yang ditanyakan seperti ini, ya saya garis bawahi. Nah, bila sudah diambil jatah bagian ibu, berarti sebetulnya teman-teman tidak perlu tahu bagian ibu itu berapa. Sebetulnya kalau dilihat dari soal ini, ya karena yang ditanya adalah yang didapat dari 3 anak laki-laki dan 3 perempuan. Karena mereka ini masuknya ke dalam asobah. Tepatnya di asobah bil ghair. Karena ada anak perempuan beserta dengan anak laki-laki. Seperti itu. Tetapi kita juga perlu tahu ya bahwasanya, ingat teman-teman, ibu ketika ada anak maka mendapat berapa teman-teman? Iya, 1/6 ya, 1/6 dari harta waris ya. Itu bila ada anak seperti itu. Bila tidak ada anak maka 1/3. Nah, teman-teman sekalian, karena di sini tidak ada harta waris, kemudian di tanah adalah 3 anak laki-laki dan 3 perempuan, dan bila sudah diambil jatah bagian ibu, berarti kita cukup langsung ya menuliskan seperti ini teman-teman. Ya, jadi umpamanya ini harta waris 1/6 sudah dikali dengan harta waris. Kemudian ada sisanya ya teman-teman ya. Sisanya adalah misalnya X. Ya, X. Nah, maka kita harus mengetahui rumusnya agar mengetahui berapa bagian laki-laki dan berapa bagian perempuan. Nah, rumusnya adalah seperti biasa teman-teman tuliskan LK ya teman-teman ya. LK itu adalah laki-laki dan PR. PR itu adalah perempuan. LK itu adalah 2 dan PR adalah 1. Ya, ini rumusnya 2/1. Oke, kita biar mudah langsung saja teman-teman. 3, ya ini kan 3 anak laki-laki ya teman-teman. Maka kita kalikan saja teman-teman dengan rumus ini. Ya, dikalikan dengan 2. Ya, dikalikan 2. Berarti berapa teman-teman 3 kali 2? Iya, 6 teman-teman. Kemudian dibanding PR-nya tadi 1 ya, bagiannya 1. Nah, di sini ada 3 teman-teman. Tinggal kita kalikan 3, 1 ini. Berapa kira-kira teman-teman? 3 kali 1? Ya, betul sekali, yaitu 3. Maka KPK-nya ketemu teman-teman. Berapa? Iya, betul sekali, yaitu 9 ya. Jadi KPK-nya adalah 9. Oke. KPK-nya adalah 9 teman-teman. Ya. KPK-nya adalah 9. Nah, ya jadi ketemu KPK-nya 9. Nah, di sini yang KPK-nya 9 mana? Berarti C dan D. Nah, ini yang A, berarti ini salah. Ini juga salah. Kemudian ini juga salah teman-teman. Nah, tinggal kita cari saja. Laki-laki tadi 6 ya dapatnya, 6 bagian. Berarti tinggal laki-laki langsung saja. Ya, laki-laki di sini berarti menjadi 6/9. Karena tadi KPK-nya sudah ketemu 9. Kemudian perempuan berapa tadi? 3. Oke, berarti menjadi 3/9. Jadi, 3 anak laki-laki mendapat 6/9 dan 3 anak perempuan mendapat 3/9. Jadi, jawabannya adalah D ya teman-teman ya. D, 6/9 dan 3/9. Jadi, teman-teman tidak boleh kebalik ya. Jadi, harus benar-benar teliti. Karena beberapa juga karena tidak teliti sehingga jawabannya C. Padahal C itu adalah jawabannya bila
dibalik ya antara 3 perempuan dan 3 laki-laki. Sedangkan yang di sini yang ditanyakan adalah bagian untuk 3 anak laki-laki dan 3 perempuan. Berarti kita harus tahu dulu bagian dari 3 anak laki-laki berapa dan 3 perempuan itu berapa. Seperti teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Yuk kita bahas soal berikutnya. Soal nomor 2. Pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga murah dinamakan jual beli. A. Khiyar majlis. B. Talaki khiyar. C. Talaki rukban. D. Khiyar syarat. E. Talaki rukhsah. Ya, jadi di sini adalah jenis jual beli ya. Jadi jenis jual beli yang mana di sini mencegat orang desa yang misalnya membawa sayur-sayuran atau buah-buahan sebelum sampai di pasar atau di kota, kemudian dicegat oleh seseorang, kemudian dibeli di situ dengan harga murah. Ya, tanpa diketahui oleh orang desa ini sebetulnya harga di sana itu berapa sih? Seperti itu. Nah, dinamakan jual beli apa? Nah, di sini dinamakan jual beli talaki rukban ya teman-teman ya. Jadi jual beli talaki rukban adalah ketika pembeli barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar, ya dibelinya agar ia dapat membeli barang dengan harga yang murah ya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Ada pedagang kota, ia menyongsong kedatangan barang dari tempat lain, yakni dari orang desa yang ingin berjualan di negerinya. Lalu, pedagang kota tersebut menawar barang dengan harga yang lebih rendah dari harga di pasar. Sehingga barang dagangan pedagang desa itu dibeli sebelum ia masuk pasar dan sebelum ia mengetahui harga pasaran yang sebenarnya. Jual beli tersebut hukumnya A. Sah dan halal. B. Sah tapi haram. C. Tidak sah dan haram. D. Makruh. E. Mubah. Yap, sekarang kita harus mengetahui ya tentang rukun jual beli bila mana kita ingin menjawab soal ini ya teman-teman ya. Jadi apakah dalam rukun jual beli itu ada yang tidak terakomodir atau ada yang tidak sesuai dengan rukun jual beli? Berarti jual beli ini menjadi tidak sah. Tapi jika rukun sudah memenuhi, berarti jual belinya sah. Tinggal kita mengetahui apakah jual beli ini itu termasuk yang terlarang atau tidak ya teman-teman. Nah, kalau dilihat dari jenisnya, kita sudah mengetahui tadi di soal nomor 2 bahwa jual beli ini dinamakan talaki rukban. Karena tadi mencegat ya orang desa yang datang ke kota dengan membawa buah-buahan atau sayur-sayuran atau dagangannya, kemudian dibelinya dengan harga murah oleh orang tersebut. Padahal orang desa tadi tidak mengetahui harga pasaran yang ada di kota seperti itu. Nah, sehingga ketika kita sudah mengetahui jenis jual belinya, maka kita harus mengetahui rukun. Kita tahu bahwa jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4 ya teman-teman ya. Apa saja? Nah ini, yang pertama rukun jual beli, ada orang yang berakad, penjual dan pembeli. Ya di sini ada penjual dan pembeli. Kemudian B ada zigot, lafadz ijab qabul. Pastilah ketika ada penjual pembeli, maka di sini ada tawar menawar. Ya, kemudian terjadilah ijab dan qabul. Kemudian C, ada barang yang dibeli. Nah, tadi misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, barang yang dibawa oleh sang penjual tadi. Kemudian ada nilai tukar pengganti barang. Artinya apa? Ada nilai uang, menggunakan uang. Kita biasanya ketika membeli sesuatu menggunakan uang seperti itu. Nah, dari keempat ini, kalau kita lihat berarti termasuk jual beli yang sah, teman-teman. Ya, karena semua ini sudah terakomodir, tidak ada yang terakomodir. Artinya keempatnya ini memenuhi ya dalam jual beli ini. Berarti termasuk jual beli yang sah, teman-teman. Ya, berarti untuk jawaban C ya, D dan E ini salah ya, teman-teman. Tinggal kita menentukan
sah dan halal atau sah tapi haram. Nah, seperti itu. Baik, kita harus merujuk pada hadis ya teman-teman. Apakah ada hadis ya yang menerangkan tentang jual beli ini? Kemudian Rasulullah melarangnya seperti itu. Ya, ternyata ada hadisnya teman-teman. Nah, ini hadisnya. Ya, nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an talaki rukban. Ya, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang talaki rukban. Ya, jadi di sini ternyata hukum jual beli talaki rukban adalah haram teman-teman. Haram. Berarti hukum dari jual beli ini adalah sah tapi haram seperti itu. Berarti jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Oh, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 4. Jual beli yang dilakukan dengan online membayar terlebih dahulu dengan melihat barang via online dan barang dikirim dalam waktu tertentu, kecuali kesepakatan setelah sudah dibayarkan di muka disebut A. Bai al-wujud, B. Bai as-salam, C. Bai fuduli, D. Bai mu'attah, E. Bai muzayadah. Ya, jadi teman-teman kita harus mengetahui kata kunci dari soal ini ya. Jadi soal ini tetap berkaitan tentang jual beli ya. Nah, dalam jual beli ya ada berbagai macam ya jual beli ya. Jual beli itu bai ya, dalam bahasa Arabnya itu bai ya, bai ya, itu jual beli. Nah, jual beli ada berbagai macam. Nah, termasuk ke dalam mana jual beli yang di soal ini. Nah, di soal ini itu kata kuncinya kalau kita lihat dilakukan secara online. Ya. Kemudian barangnya itu ya ditunda. Artinya apa? Tidak langsung diberikan. Ya. Jadi di sini melihat barang dikirim dalam waktu tertentu. Ya, barangnya itu dikirim dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan setelah sudah dibayar di muka. Jadi pembayarannya itu di muka, jadi bayar dulu, kemudian barangnya nanti datangnya nanti. Ya, dalam sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Nah, berarti termasuk ke dalam jual beli by as-salam, teman-teman. Jawabannya adalah B. Jadi by as-salam itu adalah jual beli yang pembayarannya di muka, kemudian datang barangnya itu dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Biasanya jual beli ini dilakukan dalam kondisi online seperti itu. Ya, semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Nah, di sini ada penjelasan untuk jual beli yang lain, teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama ada jual beli fuduli. Jual beli fuduli itu termasuk jual beli dengan memberi mandat atau kuasa kepada orang lain ya. Jadi penjualnya memberikan mandat kepada orang lain tersebut. Kemudian ada bai mu'attah. Apa itu? Jual beli yang disepakati tanpa ijab qabul. Ya, biasanya ini ketika uruf adat yang biasa di sekolah, misalnya siswa membeli gorengan seperti itu tanpa ada ijab qabul, maka tetap sah seperti itu karena termasuk ke dalam urf. Nah, kemudian yang E, bai muzayadah itu adalah jual beli lelang. Oke ya teman-teman ya, semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 5. Talak yang dijatuhkan suami pada istri yang telah habis masa iddahnya disebut A. Talak roja'i, B. Talak bain, C. Talak inan, D. Talak sunni, E. Talak bid'ai. Ya, jadi teman-teman jangan terkecoh ya. Kalau biasanya soal-soal itu, kalau kita tidak fokus, maka biasanya secara cepat kita bisa menjawabnya. Padahal belum tentu itu benar. Maka kita harus memahami soalnya terlebih dahulu. Ya, kalau teman-teman sudah yakin, maka teman-teman bisa menjawabnya. Tapi juga dalam waktu yang tidak terlalu lama, teman-teman. Ya, minimal itu di bawah 1 menit. Ya, jangan sampai maksimal di bawah 1 menit.
Jangan sampai lebih dari 1 menit dalam memikirkan soal tersebut dan juga menjawabnya seperti itu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah talak yang dijatuhkan suami pada istri yang telah habis masa idahnya. Jadi mentalak istri ketika telah habis masa idahnya. Nah, ini termasuk talak apa? Termasuk talak bain, teman-teman ya. Jadi, talak bain adalah talak yang dijatuhkan suami pada istri yang telah habis masa idahnya, seperti itu. Jadi, istrinya telah habis masa idahnya, kemudian ditalak oleh suaminya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih talak-talak yang lain? Oke, kita bisa lihat ya. Jadi di sini ada berbagai macam talak. Jadi talak bain kita sudah tahu. Sekarang kita juga harus mengetahui namanya talak roj'i. Talak roj'i adalah talak kepada istrinya yang belum habis masa idahnya. Jadi seorang suami mentalak kepada istrinya yang belum habis masa idahnya. Itu talak roj'i. Kemudian talak sunni itu talak yang dijatuhkan suami kepada istri sesuai dengan tuntunan sunnah. Yang terakhir ada C, talak bid'ai. Itu talak suami kepada istrinya yang sedang haid atau nifas, ya, atau istrinya itu dalam kondisi suci, teman-teman, ya, dalam kondisi suci yang habis dikumpuli atau digauli. Jadi istrinya habis dikumpuli, digauli, kemudian ditalaknya. Nah, itu termasuk ke dalam talak bid'ai. Nah, seperti teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 6. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talak hulu karena permintaan istri disebut A. Talak sughra, B. Talak bain sughra, C. Talak bid'ai, D. Talak roj'i, E. Talak sunni. Nah, di sini masih seputar talak ya, teman-teman ya. Jadi, di sini yang ditanyakan adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum dicampuri. Jadi, misalnya sehabis akad menikah, kemudian malam pertama, kemudian seakan-akan itu tidak sreg gitu, atau ada sesuatu hal belum dicampuri oleh suaminya. Kemudian beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, suaminya menalak istrinya seperti itu. Ya, atau di sini talak hulu. Ya, artinya permintaan dari istrinya seperti itu. Jadi, permintaan dari istri untuk bercerai kepada suami. Nah, ini termasuk kategori talak apa sih? Nah, jadi ini tergolong kategori talak bain sughra, teman-teman. Ya, jadi talak bain sughra. Jadi talak bain sughra itu tadi ketika seorang suami mentalak istrinya yang belum dicampuri. Jadi benar-benar belum pernah dicampuri oleh suaminya. Atau ketika tadi talak hulu karena permintaan dari istri. Nah, itu talak bain sughra. Nah, bagaimana caranya agar bisa rujuk kembali? Jikalau misalnya suatu saat pengen rujuk, berarti caranya adalah kalau talak bain sughra dengan apa, teman-teman? Iya, dengan pernikahan atau kawin kembali, teman-teman. Jadi harus menikah kembali, ya. Jadi tidak asal istilahnya suami ngomong ingin rujuk, tidak, tetapi benar-benar harus ada akad. Ya, akad dalam arti apa? Akad pernikahan seperti itu, kawin kembali. Nah, beda halnya dengan bain sughra, bain kubro. Ya, kalau bain kubro itu, teman-teman sekalian, dalam bain kubro, contohnya adalah misalnya suami mentalak istrinya sampai 3 kali, teman-teman, dengan 3 kali ucapan. Ya, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Nah, itu berarti sampai 3 kali. Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika suami ngomong, saya talak 3 kamu, nah, seperti itu berarti sudah masuk ke dalam talak 3. Ya, walaupun ada juga ulama yang mengatakan itu tidak termasuk talak 3. Ya, tetapi
Harus berhati-hati di sini teman-teman ya. Jadi jangan asal kita berucap seperti itu kepada istri-istri kita. Nah, jadi teman-teman, tadi ketika talak ya dijatuhkan sampai 3 kali ya dalam waktu yang bersamaan, nah itu berarti termasuk ke dalam talak bain kubro. Nah, ini sudah tingkatannya itu talak yang paling tinggi, bain kubro. Nah, ketika suatu saat pengen rujuk kembali, ini sangat susah ya teman-teman ya, dan jarang terjadi. Karena apa? Karena istrinya tadi atau mantan istrinya harus menikah dulu dengan orang lain. Kemudian menikah dengan orang tersebut kemudian cerai. Ya, bisa dengan cerai mati atau cerai hidup. Kemudian setelah itu bisa kembali rujuk kepada suaminya dengan kawin atau akad kembali seperti itu. Jadi tidak serta-merta akad biasa seperti bain sugro, tidak. Tapi harus dengan proses tadi teman-teman. Harus nikah dulu dengan orang lain, kemudian bercerai, bisa jadi cerai mati atau cerai hidup, kemudian kembali lagi kepada suaminya seperti itu. Dan itu juga tidak boleh dipermainkan ya, tetap tidak boleh misalnya sengaja menikah lagi dengan orang lain, kemudian niatnya untuk kembali ke suaminya, kemudian cerai, itu tidak boleh ya teman-teman ya, itu juga diharamkan dalam agama seperti itu. Nah, itulah berkaitan tentang talak bain sugro dan bain kubro. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari kami ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 7. Karena secara hukum perkawinan, perkawinan kontrak tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibat hukum kawin kontrak, terdapat wanita adalah sebagai berikut, kecuali A. Tidak dianggap sebagai istri sah. B. Tidak berhak atas nafkah. C. Tidak berhak atas warisan dari suami jika meninggal dunia. D. Jika memiliki anak, maka anak tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. E. Tidak sesuai syariat, karena termasuk perbuatan yang dihalalkan. Ya, teman-teman harus teliti di sini ya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi akibat hukum kawin kontrak terhadap wanita, ya, kecuali. Berarti yang ditanyakan ada yang tidak sesuai. Coba yang A, tidak dianggap sebagai istri yang sah. Ya betul, karena kawin kontrak itu tidak ada dalam syariat Islam, sehingga tidak dianggap istri yang sah seperti itu. Kemudian yang B, tidak berhak atas nafkah. Ya, ini juga betul ya teman-teman, karena tadi tidak sesuai dengan syariat. Ya, tidak termasuk dalam pernikahan. Bahkan ketika menikah dalam kontrak berarti termasuk berzina seperti itu. Kemudian yang C, tidak berhak atas warisan dari suami jika meninggal dunia. Ya betul sekali, karena tidak ada ikatan yang sah ya. Kemudian D, jika memiliki anak, maka anak tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Ya betul sekali ya, karena tadi ya tidak ada ikatan teman-teman ya. Kemudian yang E, tidak sesuai dengan syariat karena termasuk perbuatan yang dihalalkan. Nah, ini kalimat yang tidak sesuai di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus benar-benar jeli. Ya, di depannya ini sudah betul ya, tapi di sininya itu salah. Berarti jawabannya adalah E ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman tinggal bagaimana fokus, jeli, teliti dalam menjawab soal. Insya Allah teman-teman nantinya bisa menjawab soal dengan baik. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 8. Pak Rahmat, ketika Idul Adha tiba, beliau berkurban 5 ekor sapi. Akan tapi salah satu sapinya ada yang pincang. Bagaimana hukum berkurban dengan sapi yang pincang tersebut? A. Sah, akan tapi lebih baik tidak dilakukan. B. Tidak sah. C. Mubah. D. Makruh. E. Sah selagi masih bisa dikurbankan. Ya, di sini tentang sapi yang pincang ya. Jadi Pak Rahmat di sini luar biasa, seorang yang kaya raya, yang akhirnya beliau berkurban 5 ekor sapi, teman-teman. Masya Allah ya, sangat banyak. Tetapi ternyata salah satu sapinya ada yang pincang. Ya, jadi misalnya 1 ekor sapinya tadi pincang, yang 4-nya sudah bagus, tidak pincang, 1-nya pincang. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana hukum berkurban dengan sapi yang pincang. Nah, seperti ini jadi kita harus berpedoman pada hadis ya, atau dari para ulama seperti itu. Ya, yang notabene juga berpedoman pada hadis atau sahabat dan tabi'ut tabi'in seperti itu. Nah, ternyata kalau kita buka, ya ini ada penjelasannya ya teman-teman ya.
Nah, ini dalam An-Nawawi, atau Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Nah, itu disebutkan di situ bahwa para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa hewan yang buta tidak sah untuk berkurban. Ya, jadi hewan yang buta itu tidak sah untuk berkurban. Begitu juga hewan yang buta sebelah matanya. Jadi teman-teman tidak boleh kita berkurban dengan hewan yang buta ya teman-teman ya, baik buta sebelah maupun buta kedua-duanya apalagi itu. Begitu juga hewan yang pincang kakinya. Nah, ini juga tidak boleh ya. Kemudian begitu juga hewan yang sakit dan kurus sekali badannya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Berarti tidak sah nantinya kurbannya. Namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah hewan yang patah atau hilang tanduknya. Nah, ini tentang tanduk ternyata masih khilafiyah, perbedaan pendapat. Menurut mazhab Syafi'i tetap sah. Ya, adapun jika terputus telinganya, baik semua atau hanya sebagian telinganya saja, maka tidak sah untuk berkurban. Jadi telinga termasuk tidak sah bila mana ternyata salah satu telinganya putus, apalagi kedua-duanya seperti itu. Ya, sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi penjelasan ini ya, Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwa di sini hukumnya adalah tidak sah ya teman-teman ya, tidak sah karena sapinya pincang ya. Jadi untuk satu sapinya tadi yang dikurbankan ternyata tidak sah ya karena tadi sapinya pincang seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 9. Berhaji yang wajib untuk menyembelih hewan kurban yakni seekor kambing atau sepertujuh dari sapi atau sepertujuh dari unta pada 10 Zulhijjah atau di hari-hari tasyrik yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah adalah haji A. Qiran, B. Ifrad, C. Tamattu, D. Wada, E. Kudum. Ya, jadi teman-teman harus mengetahui macam-macam dari haji. Haji itu terbagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Ada haji qiran, ada haji ifrad, ada haji tamattu. Ya, untuk wada dan kudum ini terpisah dari ketiganya ya teman-teman ya. Di sini wada itu bisa berarti haji wada, bisa juga tawaf wada. Ya, kalau haji wada berarti haji perpisahan. Ya, haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kudum itu masuknya ke tawaf, namanya tawaf kudum. Ya, tawaf kudum adalah tawaf ketika baru datang ke Ka'bah. Ya, jadi baru datang ke kota suci Mekah, ya ketika masuk maka dia disunahkan untuk melaksanakan tawaf kudum seperti itu. Tawaf yang dianjurkan, disunahkan, tidak diwajibkan. Kalau tawaf ifadah itu tawaf yang diwajibkan, yang termasuk ke dalam rukun. Kemudian ada yang namanya tawaf wada, tawaf perpisahan, ya, ketika akan meninggalkan Ka'bah atau kota suci Mekah seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, di sini yang di soal ini itu yang ditanyakan adalah dam atau denda, ya. Jadi denda bagi orang yang berhaji ya melakukan ini, maka dia harus menyembelih hewan kurban, seekor kambing atau sepertujuh dari sapi atau sepertujuh dari unta. Nah, jadi ketika teman-teman melaksanakan haji, umroh dulu, baru haji. Ya, jadi ketika teman-teman melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan haji, maka teman-teman harus mau berwajibkan untuk tadi melakukan tadi. Nah, itu adalah termasuk ke dalam pengertian haji tamattu ya teman-teman ya. Jadi haji tamattu itu adalah haji yang dilakukan adalah ketika kita umrah dulu baru melaksanakan ibadah haji. Ya. Karena tadi maka kita diwajibkan untuk tadi menyembelih hewan kurban yakni seekor kambing atau sepertujuh dari sapi atau sepertujuh dari unta pada 10 Zulhijjah atau di hari-hari tasyrik yakni 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya, itu adalah dam atau denda dari haji tamattu seperti itu. Nah, kita harus tahu juga tentang haji-haji yang lain ya. Ya, baik, di sini saya tampilkan tentang macam haji. Ya, tadi kita sudah tahu tentang
haji tamattu, ya berarti umroh dulu baru haji. Nah, selain dari haji tamattu ada namanya haji qiron. Apa itu haji qiron? Haji qiron itu adalah ketika ibadah haji dan umroh yang dilakukan secara sekaligus. Jadi niatnya jadikan satu, bersamaan dalam satu niat. Dengan niat yang berbunyi labbaika hajjan wa umrotan. Ya, ini adalah niatnya. Ya, ketika ikhram seperti itu. Damnya atau dendanya dapat berupa menyembelih seekor kambing atau bila tidak mampu dapat berpuasa 10 hari. Bagi yang melaksanakan haji qiron disunahkan melakukan tawaf kudum saat baru tiba di Mekah seperti itu. Ya, jadi itu adalah haji qiron. Ya, teman-teman harus mengetahui tentang pengertian haji qiron. Ya, ya, ini bersamaan dan dendanya ya teman-teman ya. Teman-teman harus juga tahu ya. Barangkali nanti yang ditanyakan adalah tentang denda atau pengertiannya. Oke, sekarang kita pelajari tentang haji ifrad. Haji ifrad adalah menjalankan ibadah haji terlebih dahulu. Ya, haji dulu, baru umroh. Nah, ya. Hanya saja masih dalam satu musim haji ya. Jadi di sini maksudnya apa? Dia menjalankan haji dulu, diselesaikan. Kemudian setelah hajinya selesai, baru dia melaksanakan umroh. Tapi dalam satu musim haji, tidak di luar musim haji, teman-teman. Itu beda lagi nanti urusannya ya. Nah, itu termasuk ke dalam haji ifrad. Nah, jadi di sini sejak dari mikot, ya sejak dari mikot, berarti dari awal, ya Anda sudah berniat untuk ibadah haji, ya ikhram tadi, dengan segala rangkaian sampai dengan selesai. Dengan niat secara ikhlas yang berbunyi labbaika hajjan. Kenapa kok niatnya berbeda dengan yang di atas? Kalau di atas karena tadi dijadikan satu, teman-teman. Makanya labbaika hajjan wa umrotan, haji dan umroh. Kalau yang di bawah karena tadi niatnya haji dulu, maka ucapkannya adalah labbaika hajjan. Ya, seperti itu. Kenapa berbeda? Alasannya itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ada haji wada atau haji perpisahan, yaitu merupakan haji terakhir bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Oke, soal nomor 10. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena akan menyiksa pihak pembeli. Praktek tersebut dinamakan A. Ihtikar, B. Talaqi rukban, C. Istisna, D. Jual beli inah, E. Bai assalam. Ya, teman-teman, kalau memahami kata kunci dari soal, di sini ada timbun ya. Jadi barang yang ditimbun, kemudian kalau harganya naik, maka ia jual karena langka ya teman-teman, sehingga harganya naik dan menyiksa pembeli seperti itu. Nah, praktik seperti ini dinamakan apa? Ihtikar ya teman-teman ya, ihtikar. Ya, jadi praktik ihtikar itu tadi menimbun barang. Ya, seperti halnya BBM ditimbun agar harganya naik, langka, baru dijual dengan harga yang tinggi. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, haram hukumnya dalam Islam seperti itu. Oke, semoga teman-teman bisa memahaminya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita langsung masuk ke pedagogik ya teman-teman ya. Oke, nomor 11. Anak yang cenderung cepat bosan, ia seringkali mengalihkan perhatiannya berbagai objek lain di kelas. Anak ini mudah dipengaruhi, namun tidak dapat memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang berlangsung di kelas. Anak seperti ini disebut sebagai A. Underachiever, B. Distractibility child, C. Learning disorder, D. Poor self-concept, E. Impulsive. Ya, jadi di sini ada kata kuncinya teman-teman, anak cenderung bosan ya dan mengalihkan perhatiannya ke berbagai objek lain. Ya, seringkali mengalihkan perhatiannya kepada objek-objek lain di kelas. Ya, jadi kalau ada anak didik kita, mereka cenderung bosan, kemudian suka mengalihkan perhatiannya kepada objek lain padahal kita sedang menjelaskan, sedang ada pembelajaran di kelas, ya.
Nah, itu berarti termasuk kategori anak distractibility chill, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi, anak distractibility chill adalah anak yang cenderung bosan. Ya, kemudian seringkali mengalihkan perhatiannya berbagai objek. Kemudian mudah dipengaruhi, ya. Nah, seperti itu. Itulah ciri khas dari sosial emosional pada anak yang masuknya ke dalam distractibility chill seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. 12. Anak yang cenderung pendiam di kelas, pasif atau sangat perasa sehingga mudah tersinggung. Karakteristik anak seperti ini cenderung tidak berani bertanya atau menjawab serta merasa dirinya tidak mampu. Karena itu, ia cenderung kurang berani bergaul serta suka menyendiri. Anak seperti ini disebut A. Underachiever, B. Distractibility chill, C. Learning disorder, D. Poor self-concept, E. Impulsif. Ya, jadi di sini teman-teman soal ini kata kuncinya adalah cenderung pendiam, pasif, dan sangat perasa. Ya, tidak berani. Nah, tidak berani bertanya. Nah, ya, karena merasa tidak mampu. Ya, nah ini ciri khas dari sosial emosional anak dalam kategori poor self concept, teman-teman. Artinya apa? Rendah mereka. Ya, rendah. Dalam arti merasa dirinya tidak mampu. Ya, tidak beranian. Nah, pasti kita ada ya anak didik kita yang seperti ini ya. Jadi didiam di kelas, suka diem, pasif, sangat perasa, kemudian tidak berani bertanya atau menjawab, serta merasa dirinya tidak mampu. Ya, cenderung kurang berani bergaul ya karena suka menyendiri. Nah, ini termasuk kategori poor self concept ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 13. Anak yang cepat bereaksi setiap guru memberikan pertanyaan di kelas. Namun, jawaban yang diberikan seringkali tidak menunjukkan kemampuan berpikir yang logis. Anak seperti ini ingin menunjukkan bahwa ia adalah anak yang pandai, padahal cara anak itu menjawab justru mencerminkan ketidakmampuannya. Anak seperti ini disebut anak A. Underachiever, B. Distractibility chill, C. Learning disorder, D. Poor self-concept, E. Impulsif. Ya, jadi teman-teman, ciri khas dari sosial emosional anak ini adalah cepat bereaksi. Setiap guru memberikan pertanyaan. Pasti kita pernah ya menangani anak-anak seperti ini di kelas. Ya, ketika kita bertanya, anak ini aktif, ya cepat bereaksi menjawab. Tapi jawabannya itu melantur, tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan seperti itu. Ya, tidak menunjukkan kemampuan berpikir yang logis karena tidak sesuai apa yang kita tanyakan dengan apa yang ia jawab. Ya, karena anak ini menunjukkan bahwa anak yang pandai, pengen dilihat teman-temannya seperti itu. Padahal anak ini sebetulnya tidak mampu seperti itu. Nah, sosial emosional anak ini tergolong ke dalam anak impulsif ya teman-teman ya. Jadi anak impulsif adalah tadi anak-anak yang ketika kita memberikan pertanyaan di kelas, mereka cepat bereaksi, suka bertanya. Maaf, suka menjawab seperti itu. Sering menjawab pertanyaan kita. Tapi jawabannya itu ngelantur, tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ya, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena anak-anak ini ingin ada perhatian, karena ingin dianggap teman-temannya itu anak yang pandai. Padahal justru mencerminkan ketidakmampuannya, seperti itu. Nah, ini tergolong anak-anak dalam kategori impulsif, seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. 14. Anak yang mempunyai potensi intelektual di atas rata-rata, namun prestasi akademiknya di kelas sangat rendah. Semangat belajarnya juga sangat rendah. Anak seperti ini sering menyepelekan tugas-tugas yang diberikan dan PR sering dilupakan. Anak seperti ini disebut anak A. Underachiever, B. Distractibility chill, E. Learning disorder, D. Poor self-concept, E. Impulsif.
Nah, ini juga kita sering jumpai ya di kelas teman-teman. Anak-anak yang mempunyai potensi intelektual di atas rata-rata. Sebenarnya dia itu pinter. Tapi prestasi akademiknya itu rendah. Karena apa? Tadi semangatnya itu rendah. Ya, kemudian menyepelekan tugas diberikan. Ya, jadi kita juga sering menjumpai anak-anak seperti ini ya. Sebenarnya dia itu potensinya intelektualnya hebat, bagus, pinter, ya. Tapi tadi semangatnya rendah, motivasinya rendah, menyepelekan tugas. Nah, anak-anak kategori ini termasuk anak-anak sosial emosional, ya. Dalam kategori underachiever, teman-teman ya, underachiever. Jadi, sosial emosional anak kategori underachiever itu ya seperti ini. Ya, anak-anak yang potensi intelektualnya di atas rata-rata tapi prestasinya rendah. Karena semangat belajarnya rendah, menyepelekan tugas-tugas yang diberikan seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 15. Anak yang mempunyai cacat bawaan baik kerusakan fisik maupun saraf. Anak seperti ini cenderung sulit untuk belajar secara normal seperti anak-anak yang sebaya. Anak seperti ini membutuhkan penanganan para ahli yang dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus seperti anak yang menderita Autism Spectrum Disorder (ASD). Anak ini dikelompokkan dalam kelompok A. Underachiever, B. Distractibility Child, C. Learning Disorder, D. Poor Self-Concept, E. Impulsive. Ya, teman-teman sekalian, mungkin sosial emosional bagi anak ini mungkin yang paling kategori, mungkin teman-teman paling mudah dihafal. Ya, jadi anak-anak ini ya anak-anak yang mungkin ya dalam hal fisiknya ada keterbatasan teman-teman ya, karena mempunyai cacat bawaan ya baik kerusakan fisik maupun saraf seperti itu. Ya, cenderung sulit belajar secara normal ya karena tadi ya fisik sarafnya kurang teman-teman. Ya, kemudian membutuhkan penanganan khusus. Nah, anak jenis ini menderita Spectrum Disorder atau ASD. Nah, di sini tergolong kategori sosial emosional anak ini adalah learning disorder, teman-teman ya. Jadi, anak-anak kategori learning disorder adalah anak-anak tadi yang mempunyai keterbatasan, yang mempunyai kecacatan bawaan, baik kerusakan fisik maupun saraf. Karenanya mereka sulit untuk belajar secara normal. Kemudian butuh penanganan khusus ya. Biasanya anak-anak yang inklusif, teman-teman. Anak-anak inklusif. Kan ada tuh sekolah inklusif. Nah, itu biasanya kebanyakan anak-anak kategori learning disorder seperti itu. Semoga apa yang kita bahas 15 soal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Sehingga nantinya teman-teman bisa lulus di tes tahap 2 nanti. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian dalam menjemput kelulusan di tes tahap 2. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.